Salah satu power dari JavaScript Framework seperti ini adalah kita bisa membuat komponen di mana komponen ini bisa kita tulis satu kali dan pakai berkali-kali. Yang pertama saya akan pakai contoh yang simple dulu yang mungkin nggak begitu relevan dengan teman-teman. Saya akan beri di sini. Jadi pada saat kita create app-nya, sekarang saya nggak punya sampel lagi, dia hanya objek yang kosong seperti ini. Dan saya akan masukkan dia ke sebuah variabel. Misalnya saya kasih namanya di sini const app. Dan saya akan nge-mount app-nya di bagian akhir. Ini juga satu penulisan yang lain, kita bisa pakai cara seperti ini. Nah, sekarang di tengah-tengahnya saya akan memperkenalkan yang namanya komponen. Cara untuk mendaftarkan komponen, kita tinggal tulis app.component, lalu di mana bagian awal adalah nama dari komponen tersebut, dan yang kedua adalah isi dari komponennya yang bisa kita pakai berkali-kali. Nah, di sini untuk penggunaannya sebagai contoh kita akan ngebikin counter button di sini, counter button maksud saya. Jadi untuk menghitung yang nilainya berubah dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya semakin dia diketik. Jadi saya ngasih namanya dia seperti nama custom di sini, bukan div, bukan ID, bukan yang lain-lain, tapi nama yang akan saya gunakan sebagai nama komponennya yang akan kita gunakan sebagai penutup tag-nya di sini. Saya akan masukkan sebagai button counter nama yang sama, dan sekarang di dalamnya yang pertama kita akan punya data di mana di sini ada counternya yang kita mulai dari 0, dan ini bagian yang penting yaitu kita punya template yang mau kita isikan. Penulisan template-nya sendiri ada beberapa, tapi ya, mungkin yang paling mudah buat teman-teman sekarang adalah literal string di sini, di mana kita masukkan dia seperti HTML biasa, cuman kita pakai tanda petik seperti ini, biar tanda kurung 2 atau kurung satunya nggak berubah sama sekali. Nah, kalau teman-teman agak bingung dengan penulisannya, tenang, akan saya jelaskan satu-satu. Jadi anggap aja ini adalah string yang teman-teman taruh di sini atau elemen HTML yang teman-teman taruh di sini. Bedanya sekarang kita ngebungkus dia menjadi template yang kita taruh di sini. Dan template-nya ini kita bungkus dengan tanda petik seperti ini. Jadi anggap kita nulis di sini, lalu tinggal kita bungkus dengan tanda petik. Jadi di sini idenya saya punya count yang dimulai dari 0, dan setiap dia saya klik, maka kita akan menambahkan nilainya dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita akan melihat sekarang apa yang terjadi. Saya punya counter, dan ketika saya klik, dia berjalan. Nah, ini tentunya sama aja kalau saya naruh dia langsung di atas sini, sama seperti aplikasi view dasar kita. Tapi kekuatan dari komponen, seperti yang saya bilang sebelumnya, kita bisa punya multiple seperti ini, dan dengan state-nya atau kondisinya masing-masing. Jadi sekarang saya bisa bikin template seperti ini, cukup dengan masukin tag pembuka, tag penutup, saya sudah menampilkan semua template-nya berkali-kali, dan state-nya milik dari masing-masing. Dia tidak saling mengganggu count atau datanya. Jadi di sini saya bisa klik, di sini berubah, di sini yang lainnya tidak berubah. Nah, ini kekuatan utama dari sistem komponen seperti ini, masing-masing bisa punya state-nya, hanya dia menggunakan komponen yang sama. Nah, kalau teman-teman masih bingung contohnya, tenang aja, nanti kita akan lihat di bagian lain. Tapi penulisannya sendiri pun ada banyak, kita nggak harus nulis template seperti ini. Kita bisa ngebungkus dia di tag biasa biar lebih mudah dibaca, nanti tinggal kita hubungkan template-nya, yang mungkin kita akan gali lebih dalam di bagian lainnya. Untuk komponennya sendiri, mereka juga bisa punya parameter kalau kita mau ngasih nilai unik masing-masing. Mungkin untuk contoh ini kurang bermakna di sini kalau saya ngeganti counternya, saya akan kasih contoh yang lain. Di sini saya akan bikin blog post, daftar blog post di sini dengan parameter title-nya masing-masing. Ini saya ambil dari dokumentasi Vue.js-nya. Nah, sekarang kita akan punya komponen yang kita beri nama yang sama, yaitu blog post di sini. Dan untuk memberitahu kalau kita sekarang punya parameter, bukan data lagi seperti ini yang mau kita manipulasi, saya bisa masukkan variabel namanya props. Dan kita bisa masukkan untuk template-nya di sini sederhana aja, misalnya kita mau ada H3 di sini yang berisi dari title-nya, kita tetap masukin dalam mustache seperti ini. Kita tutup. Jadi sekarang saya akan nerima title secara dinamis. Cara taunya kita ngelihat di sini ada variabel yang namanya props. Tolong setiap ada yang menggunakan komponen blog post ini, pastikan kamu mengoper properti title-nya seperti yang kita lihat di sini. Cara ngopernya pasangan key dan value yang bisa kita masukkan seperti ini. Nah, sekarang teman-teman akan ngelihat variabel H3 yang dinamis berdasarkan yang kita pakai di sini. Nah, tentu dia nggak harus seperti ini. Kita juga bisa punya lebih dari satu. Misalnya teman-teman mau nambahin deskripsi, lalu di sini kita tinggal masukin
di paragraf P misalnya, masukin deskripsinya di sini juga boleh. Saya akan kasih contoh satu untuk deskripsinya di sini. This is first blog post. Kita bisa ngelihat, si template literalnya di sini. Kita nerima dulu propertinya, desk seperti ini. Jadi sekarang punya title, punya juga deskripsi. Nah, untuk berikutnya teman-teman tinggal copy paste lalu ganti title desk-nya. Teman-teman bisa lihat di sini betapa dinamisnya komponen pada Vue.js. Bisa kita manipulasi datanya langsung di sini dengan metode-metode dan apapun yang teman-teman mau di dalamnya. Begitu juga template-nya pun terserah teman-teman mau ngisi apa. Kalaupun mau dia dinamis, tergantung yang manggilnya, kita juga bisa ngasih properti seperti ini yang terhubung dengan isi template-nya. Tentunya semakin besar template kita nanti, semakin tidak nyaman melihat dia dibungkus dalam JavaScript berbeda dengan HTML aslinya. Karena itu ada penulisan lain yang bisa kita pakai. Kita bisa menggunakan script X template di sini. Jadi saya akan tambahkan sekarang script type X template seperti ini. Jadi X template ini kita bisa ngebungkus dia menjadi script biasa. Saya akan pasang di sini untuk scriptnya. Hati-hati dia script ya, bukan div. Sekarang saya akan naruh di bawah scriptnya yang kita lihat di sini, yang sebelumnya kita pakai literal template. Saya masukkan dia menjadi HTML biasa seperti ini. Secara text editor pun dia menjadi highlight-nya menjadi lebih mudah dibaca. Kita jadi lebih mudah memanipulasi karena sudah dikelompokkan dengan baik. Nah, sekarang di sini kita harus menghubungkan dia dengan ID-nya. Karena kita belum tahu template mana yang mau dipakai, kita bisa ngasih namanya di sini blog template. Namanya boleh apapun, nggak harus seperti ini. Kalau mau konsisten, kita bisa pakai dash template seperti ini. Blog template. Dan sekarang kita tinggal masukkan di template-nya. Kita beritahu kalau dia terhubung dengan ID dari blog template-nya. Sekarang kalau kita coba save, masih sama seperti sebelumnya. Kalau kita nambahin sesuatu di sini misalnya, kita bisa melihat perubahannya. Nah, jadi itu dia penulisannya. Selain X template ini, ada juga nanti kalau teman-teman udah belajar single file view, kita bisa nulis seperti itu, atau ada inline template juga. Tapi menurut saya untuk sekarang teman-teman cukup tahu, kita bisa nulis dia di literal seperti tadi dengan tanda petik, atau kalau mau lebih rapi mengelompokkan dia di X template dibungkus di text script-nya.